Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dina Rahma dengan NPM 7024210039. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi yang efektif dalam berinteraksi bagi mereka yang merasa kesulitan. Di sini terdapat outline. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pengertian komunikasi efektif dalam konteks kesulitan berinteraksi, yang ketiga faktor penyebab kesulitan berkomunikasi, keempat contoh penerapan dalam kehidupan nyata, kelima kutipan relevan, dan terakhir kesimpulan. Sebelum saya lanjuti, apakah teman-teman tahu tentang komunikasi efektif atau bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif? Atau bahkan teman-teman tidak sadar bahwa banyak sekali di sekitar kita yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Tidak semua orang merasa mudah untuk berkomunikasi secara terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian individu mengalami hambatan internal seperti rasa malu, kurang rasa percaya diri, atau kecemasan sosial yang membuat mereka merasa kesulitan dalam berinteraksi. Komunikasi yang efektif menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi mereka. Namun, melalui pendekatan yang tepat dan latihan berkelanjutan, setiap orang memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka agar lebih percaya diri dan mampu menjalin hubungan sosial yang lebih baik. Pengertian komunikasi yang efektif dalam konteks kesulitan berinteraksi. Komunikasi yang efektif bagi mereka yang merasa kesulitan bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga membangun keberanian untuk berbicara dan terlibat. Hal ini melibatkan proses bertahap yang memungkinkan individu mengekspresikan diri secara jujur tanpa merasa tertekan atau takut akan penilaian. Lalu ada faktor penyebab kesulitan berkomunikasi. Yang pertama ada rasa minder atau rendah diri. Rasa minder atau rendah diri dapat berpengaruh kepada individu tersebut karena mereka akan merasa takut atau tidak pantas untuk bersosialisasi dan atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada pengalaman masa lalu yang traumatis. Ini juga berpengaruh karena mereka takut akan respon yang terulang kembali di masa lalu mereka. Bisa jadi respon itu cuek atau tidak dianggap, atau malah mereka dilakukan kekerasan. Lalu yang ketiga, kurangnya keterampilan sosial. Ini juga termasuk dalam komunikasi yang tidak efektif, karena kurangnya keterampilan sosial akan membuat diri mereka canggung atau awkward ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka bingung harus melakukan apa ketika berbicara dengan orang lain. Lalu yang keempat, gangguan kecemasan sosial. Ini juga menjadi salah satu faktor kesulitan berkomunikasi. Lalu yang kelima, lingkungan yang tidak mendukung atau menekan. Bisa jadi dia mengalami kekerasan atau memang orang-orang di sana tidak ramah kepada individu tersebut. Lalu di sini terdapat strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu latihan komunikasi dalam situasi kecil atau situasi yang aman. Situasi kecil itu bisa dimulai dari kerabat terdekat, seperti misalnya keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar kalian. Karena di situ kalian merasa sudah kenal mereka, jadi kalian bisa memperbaiki komunikasi kalian dengan belajar atau mulai berinteraksi dengan mereka. Hal ini juga sangat membantu bagi individu yang merasa kesulitan. Lalu, gunakan teknik pernapasan atau relaksasi sebelum berbicara. Ini membantu menenangkan individu ketika ingin berbicara atau mulai bersosialisasi dengan orang lain, karena dapat menenangkan diri mereka dengan menarik nafas
dalam-dalam lalu menghembuskannya secara perlahan. Yang ketiga, menyiapkan poin-poin sebelum bicara. Agar ketika berbicara teratur, tidak belepotan, teman-teman bisa menggunakan poin-poin untuk mulai berbicara agar terstruktur dan berbicara dengan lancar. Lalu yang keempat, gunakan media tertulis. Media tertulis ini juga sangat membantu, bisa seperti chat atau menggunakan kertas sebagai media komunikasi yang berisikan tulisan, gambar, atau simbol. Mungkin buat mereka yang merasa kesulitan akan sulit untuk langsung menggunakan mulut untuk berbicara. Jadi, salah satu solusinya bisa menggunakan media tertulis. Yang keempat, belajar mendengarkan dengan baik. Jika ingin komunikasi tersebut menjadi efektif, kita juga perlu untuk mendengarkan orang lain dengan baik. Karena jika kita ingin didengarkan dengan baik oleh orang lain, kita perlu mendengarkan orang lain terlebih dahulu dengan baik. Maka orang tersebut juga akan melakukan timbal balik atau bisa disebut feedback. Lalu yang keenam, bergabung dalam komunitas atau pelatihan komunikasi. Ini bisa juga menjadi salah satu solusi bagi mereka yang merasa kesulitan. Di sini terdapat kutipan yang relevan dengan materi yang saya sampaikan, yaitu speak your truth even if your voice shakes. Kutipan ini sangat relevan untuk mereka yang merasa kesulitan dalam berkomunikasi. Keberanian untuk tetap berbicara meskipun disertai ketakutan atau kecemasan merupakan langkah awal menuju komunikasi yang efektif. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif bukanlah bakat bawaan, tetapi keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih, bahkan oleh mereka yang merasa kesulitan. Kuncinya terletak pada keberanian untuk memulai kesabaran dalam proses dan dukungan dari lingkungan sekitar. Dengan pendekatan yang tepat, setiap individu bisa membangun kemampuan komunikasi yang lebih baik dan menjalin interaksi yang lebih bermakna. Mungkin sekian dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan maaf apabila terdapat gangguan suara. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore untuk teman-teman semua.